gerakannya lama, kita terlamakan pula. Itu bawaan sebagai imam itu, atau dari sujud kedua ke atas terlamakan. Itu bagi makmum mungkin agak sulit kan, karena bila lah ujung R-nya kok gitu. Jadi dianjurkan juga. Ucapkan takbir itu tapi intikal jika perbedaan antara rukun dengan rukun. Itu masih juga baru didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Membaca Al-Quran ketika sujud boleh apa enggak? Kan gitu. Ada dalil Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya. Makanya bacanya Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Sedangkan sujud maka berusahalah sungguh-sungguh dalam berdoa sehingga layak dikabulkan untukmu. Artinya seriuslah, khusyuklah dalam berdoa. Itu kesempatan terbaik untuk berdoa. Nah, ini hadis bahwa di sujud itu kita dianjurkan berdoa. Nah, tapi tidak boleh membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Nah, persoalannya nanti kan ada doa yang dalam Al-Quran, kan gitu. Kita baca Al-Quran tapi isinya doa, bagaimana itu? Kalau tambahan doa, Tambahan doa boleh. Agak lama itu. Kalau kita sholat sendiri memperpanjang doa boleh. Tapi kalau kita berjamaah, tidak usah, tidak dianjurkan karena nanti ada orang yang sakit, ada yang salemo, lamo sujud itu payahnya kan gitu. Nah, ada yang batuk macam-macam. Lalu nanti persoalan kedua, ada yang membolehkan doa dengan bahasa Indonesia, bahasa kita, ada yang tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, kita ikuti pendapat yang tidak boleh harus bahasa Arab, tentu les bahasa Arab gitu dulu, nah, gitu kan. Nah, atau pilih doa yang dari hadis yang bahasa Arab. Nah, walaupun nanti ada juga ulama membolehkan doa dengan bahasa selain Arab, nah, tapi itu pendapatnya artinya tidak mayoritas gitu. Kemudian juga disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang larangan tersebut. Ali berkata, Rasulullah melarangku untuk membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Para ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan alasan dilarangnya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bacaan paling utama, sedangkan gerakan sholat yang paling utama itu adalah berdiri. Maka layaknya Al-Quran dibaca ketika berdiri, tidak ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud boleh dengan doa, bacalah doa. Ada kan doa-doa rukuk dan sujud kan sudah tahu bahwa ibu itu intinya. Oleh karena itu dilarang membaca Al-Quran ketika sujud dalam rangka mengagungkan Al-Quran dan memuliakan orang yang bacanya. Jadi Al-Quran diagungkan, ditempatkan pada ketika orang itu berdiri sesuai dengan keagungannya. Namun diperbolehkan membaca doa-doa yang bersumber
sujud dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Qur'annya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa dan itu juga ayat Al-Qur'an. Kita baca ketika sujud, ketika rukuk, itu doa dalam hati kita, bukan ayat Al-Qur'annya. Nah, gitu. Ya. Ada beberapa doa ketika sujud itu. Ini hadisnya, adapun ketika rukuk maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Nah, bagaimana kita berdoa sampai kita terlak bangkit dari sujud lebih dulu imam ya? Imam sudah bangkit nih, kita masih sujud juga berdoa. Ini tidak dianjurkan. Karena hadis mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselisihi. Ya, imam sudah bangkit ke tahiyat, kita masih memperpanjang sujud. Jangan. Kalau mau memperpanjang sujud dengan berdoa nanti sholat sunat, jangan. Karena sholat jamaah itu di samping menggabungkan, menyatukan, menertibkan. Saya dulu di Ternate, saya lihat itu hampir salam imamnya dia masih sujud juga loh. Panjang mana? Itu banyak. Saya kebetulan di saf belakang ada sudah lama bangkit seorang, bangkit pula yang lain, lalu hampir-hampir salam bangkit pula yang lain. Nah ini kan tidak rapi. Jadi ketika Allahu Akbar kata imam, kita bangkit. Mau berdoa nanti ketika sholat sunat. Kalau apa gimana Pak? Ayat itu kan ada doa-doa yang kadangnya hadisnya sudah banyak lah. Iya. Ketika imam sudah salam, kita lakukan saja doa itu. Jadi kita salam. Tetap saja kalau salam. Kalau beda dikit nggak apa-apa, kan kadang-kadang belum selesai kita kan agak setengah menit atau apa boleh, tapi lama itu jangan, tetap tidak dianjurkan. Jadi kesimpulannya imam itu harus diikuti. Imam harus diikuti, dan etika imam kata Nabi, sholatlah yang ringan, kemampuan terlemah di antara jamaah. Nah itu. Kalau diikuti setiap takbir kita baca juga kan takbir. Oh iya, takbir imam kita takbir pula. Allah Akbar. Iya. Kalau Sami Allah liman hamidah nanti ada dua pendapat, ada yang langsung Rabbana walakal hamd, ada yang boleh juga baca Sami Allah, kan gitu. Nah ini berbeda pendapat nanti di situ. Kita ikuti dengan takbir dulu. Kita baca juga takbir. Baca. Ada satu lagi, memperpanjang sujud terakhir. Nah ini Syekh Abdullah Al-Jibrin berkata, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Akan tetapi memang sebagian imam melakukan itu, memperpanjang sujud terakhir. Itu memang sebagian imam melakukan seperti itu sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Karenanya mereka pun memperpanjang sujud ketika itu sebagai tanda ini adalah sujud terakhir. Namun alasan semacam itu tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud di akhir ketika itu. Jadi memperpanjang sujud terakhir itu ada yang panjang kali gitu. Nah itu
tidak ada dalilnya, tapi ada dipraktekkan oleh para imam. Anjur kalau sikap kita panjang seketik Pak, tapi kalau terlalu jadi masalah juga. Sebaiknya tidak terlalu panjang kalau mau memanjangkan, karena itu memang tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya kan susah kita, karena Nabi tidak melakukannya kan gitu. Itu barangkali Bapak Ibu nanti ini kan ke depan itu kita akan duduk dan antara sujud ya, ada cara duduk seperti ini panjang kajinya, makanya sampai di situ barangkali, kecuali ada pertanyaan. Karena gini sudah 6/4 ya. Ini duduk-duduk kok macam-macam nih. Ada duduk seperti ini kan? Apalagi Pak. Hah? Kita kan jemaah ini kan ikut imam. Iya. Kita kan setelah berjemaah ikut imam. Jadi kan ketika imam bertakbir maka bertakbirlah kamu. Sekarang kata-kata itu kita sudah bilang ikut imam. Tapi ketika imam mengucapkan takbir, Allahu Akbar, kita ingatkan di mana posisi kita memulai Allahu Akbar. Bergeraknya kapan? Apakah selesai bar dulu atau sedang membaca Allah? Karena ada juga sebagian dari para jemaah yang ada yang mempraktikkan istilahnya selesai bar dan takbir itu kan bar. Nah, Allahu Akbar baru kita bergerak menghadap. Nah, sebelum selesai bar itu ada juga sebagian jemaah yang Allah kali kan. Jadi seberapanya mana yang tepat. Jadi kita memulai gerakan setelah kalimat terakhir dari imam, bar. Berarti setelah R baru bergerak. Jadi Allahu Akbar setelah bar baru. Kadang-kadang kan imam itu panjang Allahu Akbar di bar ujungnya. Makanya kita juga menganjurkan kepada imam jangan terlalu panjang Allahnya. Allah, karena jemaah lawi kiko, lawi baca-baca lututnya kan gitu. Ini menyebabkan tidak gerakan tidak seragam. Kadang-kadang sebagai imam nih kita terdorong itu dari berdiri, gerakannya lama kita terlamakan pula, itu bawaan sebagai imam itu, atau dari sujud kedua ke atas terlamakan. Itu bagi makmum mungkin agak sulit kan, karena bila lah ujung R-nya kok gitu. Jadi dianjurkan juga kepada imam mengendalikan diri di situ, karena kita terbawa gerakan tadi, jangan terlalu panjang, karena nanti jamaah menunggu-nunggu gerakan itu, menunggu-nunggu memulai. Jadi kalau kita sepakat bahwanya di ujung R itulah kita mulai, pasti seragam itu. Tapi kadang-kadang kan nggak sabaran nih jamaah, memulainya juga dulu. Alun apa lagi ini diangkitnya sarung untuk memulai kan gitu. Jangan tunggu aja barnya baru gerakan dimulai. Sama lah nanti dengan ini tepinya ini tumit ya supaya rapi di belakang. Ini di ujung itu. Begitu juga bar tadi. Setelah bar baru gerakan dimulai. Gitu. Oke? Kalau saya dulu kan, Boleh. betul-betul lupa. Iya. Nah, Boleh. Kita kan punya takbir dua nih, tiga malah kan, takbir atau ikram. Nah, kemudian takbir intikal, takbir antara rukun dengan rukun, kemudian taslim kan. Kemudian kita mengucapkan takbir itu, takbir intikal, jika perbedaan antara rukun dengan rukun. Itu kadang-kadang kan ketika imam membawakan kita akan sudah terasa
susah dia keningnya, itu masih juga baru terdengar. Nah, jadi kan tak tabir intikal namanya, antara rukun dengan rukun. Berarti antara kata hadis Abu Hurairah, kalau Rasulullah SAW itu misalnya dia mengucapkan takbir antara, nah itu mungkin tambahan. Ya, takbiratul ihram itu takbir intikal kan itu gerakan-gerakan itu. Jadi semuanya itu tetap kita harus menunggu imam, dan imam harus betul-betul melihat kondisi jamaah ini. Jangan kadang-kadang jamaah itu kan ada juga yang udah gerakannya sudah susah ya, antara di atas sampai ke bawah dia butuh lama, lalu kita sujudnya cepat pula, belum sampai dia sujud sudah gerak. Jadi itu maka perlu juga melihat kondisi makmum, kecuali makmumnya linggih-linggih seluruhnya, anak-anak SMP, anak SMA, itu agak cepat gerakannya. Ya, barangkali begitu ya untuk pagi ini. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.